saya baru saja menerima sebuah rilis nih dari Anies ini Aliansi Nasional untuk Indonesia Sejahtera ini. Koordinatornya adalah Bung Laude Basir, itu koordinator presidiumnya yang memprotes pernyataan dari Ketua Umum PSI ya, Grace Natali, yang mengaitkan kasus penganiayaan Ade Armando itu dengan relawan Anies Baswedan. Saya akan mendiskusikan ini dengan Bung Laude Basir, koordinator presidium dari relawan Anies. Assalamualaikum, Bung Laude. Waalaikumsalam, Bang Herso. Mana ceritanya ini? Kok bisa kemudian relawan Anies dibawa-bawa dalam kasus penganiayaan Ade Armando kemarin? Ya, poinnya yang bisa saya tangkap itu bahwa demo kemarin ada penyusup. Penyusup itu adalah mereka mantan anggota FPI, HTI. Kemudian juga beliau menyatakan bahwa ada screen capture ya yang menyatakan tentang penyerangan Ade Armando, dan itu beliau didapatkan di grup relawan Anies, yaitu relawan Anies Apik 4 kan gitu ya. Dengan data capture itulah lalu kemudian berpendapat bahwa para mantan FPI, HTI ini masuk menyusup ke relawan Anies dan memperjuangkan hak-haknya secara politik melalui relawan Anies. Itu kan menurut saya hanya sangat dangkal lah seperti itu. Kalau kita lihat grup itu ya ada banyak kejanggalan lah ya. Satu yang kenapa saya sangat percaya dan menyerahkan kepada pihak kepolisian tentang relawan Anies Apik itu sendiri. Saya sebagai koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang secara terang-terangan deklarasi mendukung Pak Anies pada tanggal 20 Oktober 2021. Selama berjalan belum terlalu mendengar nama itu, Mungkin karena belum deklarasi, jadi saya belum tahu bahwa ada relawan Anies yang namanya relawan Apik ya. Yang kedua, fotonya sendiri menurut saya juga itu janggal, semacam foto selfie lah kan gitu ya. Yang ketiga yang paling menarik harus kita lihat adalah di grupnya itu, kalau kita buka grup WA, biasanya yang muncul di bawah nama grup itu adalah nama-nama orang kalau kita punya teman di dalam grup itu. Nah, saya lihat yang punya foto ini tidak muncul itu nama teman. Artinya di dalam grup itu dia tidak punya pertemanan. Turunan dari itu adalah sangat boleh jadi grup ini baru dibuat setelah kejadian. Satu. Kedua, orang ini bergabung ke dalam grup itu hanya melalui tautan grup yang mungkin disebar secara bebas, ya, sehingga sangat boleh jadi ya dia bisa relawan Anies, dia bisa juga bukan kan gitu ya. Yang ini orang grup bebas namanya kita bisa masuk kan gitu ya, dengan maksud hanya untuk maksud menyebar foto itu ke dalam grup kan gitu ya. Sehingga saya sendiri meragukan bisa jadi yang menyebar foto ke dalam grup ini juga punya niatan untuk memframing, menjelekkan nama relawan Anies, ya, yang benar-benar relawan Anies. Nah, dengan model yang seperti tadi, grupnya saja masih kita pertanyakan, nama relawannya masih kita pertanyakan, kan gitu, belum tuntas. Ini yang kemudian dirujuk oleh Mbak Grace kan seperti itu. Artinya dasarnya saja sudah debatable, apalagi kemudian pendapat yang merujuk pada dasar yang debatable itu. Nah, kemudian dibumbuhi lagi dengan kata-kata yang bombastis, radikalisme kan gitu ya. Nah, ini kan sudah loncatan ketiga yang menurut saya Mbak Grace sangat berbahaya. Kan gitu ya. Logika-logika dia iya, sudah memframing, logikanya itu sudah menjurus ke sana. Dan sudahilah, logika-logika yang seperti ini jelas tidak bagus buat bangsa ini. Kalau kita cintai bangsa ini, kita mengharapkan persatuan, kesatuan bangsa ini, tidak begini cara mengkonstruksi pendapat dan berpendapat. Kan gitu ya. Harus yang benarlah, mendingan lebih baik diam, ya, kita percayakan pada aparat kita. Jangan pendapat kita kemudian bukan mengobati luka, tetapi malah membuat
luka itu menjadi lebih besar. Nah, ini soal karena dikait-kaitkan dengan HTI, dengan FPI dan sebagainya. Ini ini kan orang memang kemudian gampang sekali memframing bahwa memang Anies itu bagian dari Islam radikal, dan ini saya kira framing yang bukan hanya framing, saya kira stigma yang terus melekat pada Anies sampai sekarang ya. Jadi framing-framing itu selalu dilontarkan. Mungkin Abang juga tahu lah kan, jangan begitu dengan mudah kita menuduh orang kan gitu ya. Hari ini mereka sedikit-sedikit menuduh Mas Anies radikal kan gitu ya, dekat dengan kelompok ekstremis kan gitu ya. Janganlah kan gitu ya. Marilah kita duduk bareng kan gitu, bahwa tentang kekerasan, radikalisme, terorisme itu adalah musuh kita bersama kan gitu ya. Jadi kemudian karena ini musuh kita bersama, janganlah kita melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, narasi-narasi yang kemudian sangat bombastis, kembali memecah perpecahan antar kelompok di bangsa ini, antar anak bangsa ini. Ke depan seperti apa nih Anda harapkan? Bagaimanapun juga kan Anda sebagai koordinator dari relawan gitu ya, hal-hal semacam ini, ekses semacam ini tidak bisa terhindarkan akan muncul. Betul. Ya, saya sih lebih mengajak para pendukung tokoh-tokoh bangsa yang hari ini punya nama, punya potensi untuk muncul sebagai pimpinan bangsa ini. Mari kita mengembangkan politik yang rasional, ya. Mari kita mengembangkan politik yang positif, ya, yang adem kan gitu ya. Siapapun kita, apapun pilihan kita, bahwa kita adalah anak bangsa Indonesia. Besarnya bangsa Indonesia ke depan adalah bagaimana kita saling bahu-membahu kan gitu. Pilihan-pilihan kita berbeda karena politik tidak harus membuat kita terpecah belah, lalu kemudian mengkonstruksi narasi-narasi yang satu sama lain tidak enak kan gitu kita terimanya kan gitu ya. Sehingga supaya nyaman kita terima, bagaimana? Marilah kita ungkapkan pendapat yang basisnya selalu berbasis data. Ya, ungkapan kita, pendapat kita, narasi kita mari kita kembangkan dengan rasional, dengan objektif dan berimbang. Itu yang saya harapkan kepada para seluruh pendukung relawan kan gitu. Baik itu yang mendukung Mas Anies pun yang teman-teman yang tidak mendukung Mas Anies seperti Mbak Grace lah gitu ya. Hentikan mengungkapkan narasi yang kemudian memecah bangsa ini. Kalaulah kemudian kita sama-sama mengutuk kekerasan, sama-sama kita mengutuk radikalisme, tidak hanya itu, ya tindakan itu, tetapi ada yang bahaya, ada yang saya istilahkan dengan kekerasan verbal. Ya, omongan kita itu jauh lebih bahaya daripada kekerasan fisik. Secara psikologis mengungkapkan seperti itu, karena itu akan merusak orang yang mendengarkannya. Langkah hukum nampaknya enggak, karena saya lihat juga apa yang disampaikan oleh Mbak Grace kan, ya saya melihat ini hanya bertujuan untuk memframing saja kan gitu ya. Memframing dari narasinya itu terbaca oleh saya, mohon maaf kalau saya salah, ya beliau ingin menyampaikan bahwa di demo kemarin ada penyusup yang mendukung kekerasan, pengeroyokan, dan itu mereka adalah orang-orang yang terafiliasi dengan relawan Anies kan gitu ya. Ini kan sangat tidak berdasar lah dan tidak bagus menurut saya untuk demokrasi Indonesia ke depan, untuk persatuan bangsa Indonesia. Kita hentikanlah narasi-narasi yang memecah seperti ini. Begitulah Bang ya, mereka kontestasi pemilu mestinya adalah kontestasi ide dan gagasan. Ya. Maka marilah kita beradu tentang program kerja, tentang harapan kita Indonesia ke depan, tentang bagaimana cara-cara merealisasikan harapan itu, dan tentang siapa orang yang punya kompetensi merealisasikan harapan itu. Jadi yang harus kita bedah itu, marilah kita hadirkan anak-anak bangsa yang hari ini punya potensi untuk memimpin bangsa ini, kita bedah track record mereka, kita bikin list daftar ya yang paling menonjol dari semua kriteria yang kita tetapkan. Mari kita tetapkan kriteria secara bersama, lalu kemudian kita list juga bagaimana harapan kita tentang Indonesia ke depan
baru kemudian kita coba sandingkan antara sosoknya dengan harapan itu. Sehingga yang kita pilih adalah yang paling potensinya tertinggi, ya terbaiklah seperti itu. Ini yang saya ingin ajak kepada Mbak Grace dan teman-temannya kan gitu. Mari kita berdiskusi secara terbuka. Mari calon-calon kita hadirkan di depan para pakar, para masyarakat, tokoh-tokoh untuk menguji fit and proper test mereka. Mari kita para pendukung untuk saling beradu ide dan gagasan kan gitu ya. Bukan dengan cara memframing, menjelekkan seseorang hanya dengan mengkait-kaitkan seperti ini.